Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita lakukan di malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai hadis ke berapa, Pak Bu? Hadis ke 12 ya. Kita sudah selesai pembahasan dari hadis yang ke-12. Nah, sekarang berarti kita masuk ke hadis yang ke-13 ya. Hadis ke-13. Dan hadis ini cukup pendek ya. Hadis ini cukup pendek yang berisi tentang motivasi agar kita memberikan atau menularkan kebaikan kepada sesama saudara muslim. Al-haditsus salis ashar. Fadal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin. Qala Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-hadits al-thalith ashar an Abi Hamzah Anas bin Malik khadim an-nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ulang coba. Hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Baik, barakallahu fikum. Hadis yang ke-13 ini dibawakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik ya. Disebutkan di sini an Abi Hamzah Anas bin Malikin, dari Abu Hamzah. Abu Hamzah niku artinya napa? Bapaknya Hamzah. Berarti
salah satu anaknya Anas bin Malik ada yang namanya sinten? Hamzah. Dan biasanya Pak Bu, anak yang dijadikan kunyah oleh bapaknya, kunyah sih apa? Julukan ya, Abu Fulan. Nah, Abu siapa gitu. Biasanya anak yang dijadikan kunyah oleh bapaknya, anak itu istimewa di mata si bapak. Anak itu istimewa di mata si bapak. Berarti Hamzah ini termasuk anaknya Anas bin Malik yang dipandang istimewa oleh Anas. Pertanyaannya, Anas sih anaknya pinten? Sinten sing ngertos? Anas bin Malik anaknya berapa? Berapa Mas? Banyak, iya. Lebih kang telu banyak ya. Para ulama sejarah ya, sebagian mereka ada yang mengatakan anaknya Anas itu 100. Pinten? 100. Ada juga yang mengatakan 120 ya. Dan Anas ini termasuk sahabat yang paling lama usianya. Ada yang mengatakan sampai 103 tahun umurnya Pak Bu. Umurnya 103 tahun. Suwe mboten niku? Suwe banget. Nabi sallallahu alaihi wasallam aja cuma 60-an ya. Sini 100 tahun ya. Nah, Ustadz, itu 100 anak dari berapa istri? Nah, dari 2 istri ya. Jadi Anas itu memiliki 2 istri. Masya Allah ya Ustadz, ya memang Masya Allah. Berkah niku. Masya Allah ya. Demikianlah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dulu Anas ini kenapa kok bisa sampai berkah usianya, hartanya, anak-anaknya, itu karena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ketika Anas masih kecil, itu bapaknya kabur meninggalkan menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Akhirnya meninggal bapaknya Anas dalam keadaan kafir, sementara ibunya muslimah ya. Dan Anas waktu itu masih kecil. Nah, ketika itu Anas dititipkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya ini mengatakan, "Hadza Anas yakhdimuka ya Nabi." Dalam riwayat lain dikatakan, "Hadza Unais." Unais itu ya panggilan, ini Anas si kecil ya, si kecil Anas, Unais ya. Ini Anas wahai Nabi, silahkan untuk hidup bersamamu. Dia akan membantumu sepanjang hidupmu. Jadi memang sudah dari kecil Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu hidupnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan menunjukkan ibunya Anas ini nggak mau ngurus Anas. Jadi jangan salah paham ya. Oh, ibunya ki ora tanggung jawab. Bukan seperti itu. Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu pengen anaknya mendapatkan pendidikan yang benar. Oleh karena itu dititipkan kepada orang yang paling benar. Inilah ibu yang cerdas. Kalau dia merasa sulit mendidik anaknya, maka ya sebisa mungkin titipkan anaknya dalam tanda kutip ke orang yang benar, ke sekolah yang benar. Jangan asal ngelebokna lah, sing penting sekolah, nang omah beres, orang ganggu maning. Allahu Akbar. Ini tujuannya sudah salah Pak Bu. Ibunya Anas bin Malik nitipkan putranya ke Nabi, itu tujuannya pengen anaknya itu mendapatkan kebaikan dan pendidikan yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu saat Anas sudah sama Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Ini doa dari sinten? Nabi.
perbanyaklah harta si Anas ini ya Allah, dan perbanyak juga anaknya. Berarti terkabulkan buatan doanya, terkabulkan, ngasih 100 ya, 100 anak. Wa barik lahu fima aqaitah, dan tolong ya Allah berkahilah segala apapun itu yang engkau berikan kepada Anas. Jadi segala pemberian dari Allah kepada Anas itu diberkahi oleh Allah. Nabi SAW meminta demikian. Bayangkan, didoakan oleh orang yang paling mulia di muka bumi. Ya jelas mustajab ya. Dan ini boleh kita misalnya minta didoakan oleh ustadz atau kiai yang kita anggap soleh untuk anak kita. Ustadz, tolong doakan ustadz ya, anak saya supaya jadi anak yang soleh ya, supaya jadi anak yang berbakti pada orang tua. Ini boleh. Yang penting ustadznya tesih apa? Tesih urip. Kalau ustadz wis meninggal ya orang yang ngapa-ngapa ya. Jadi boleh ustadznya itu masih hidup, atau kiainya, atau siapa orang yang soleh yang panjenengan anggap itu doanya mustajab, boleh panjenengan minta untuk didoakan, bukan panjenengan minta kepada orangnya ya, minta didoakan. Ini mengenai Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan diceritakan Pak Bu, Anas bin Malik ini bersama dengan Rasulullah SAW selama 10 tahun ya. Jadi membersamai Rasul selama 10 sinin, 10 tahun. Lama atau sebentar itu 10 tahun? Sebentar 10 tahun? Ya. Bagi yang usianya sudah 40-an tahun ya kayaknya 10 tahun gitu cepet temen ya. Nek sing isi nom-nom ya 10 tahun kayaknya suwe. Apa maning yang di dalam penjara kayaknya suwe temen 10 tahun ya. 10 tahun ya lumayan lama ya. Lumayan. Kalau kuliah ya berarti berapa semester itu? 8 semester ya Mas. 8 semester lebih, 10 semester ya. Donatur ya. Katanya kalau yang kuliah nggak lulus-lulus itu statusnya bukan jadi mahasiswa, tapi sudah jadi apa? Donatur kampus. Karena bayar terus, tapi kuliahnya cuma 1-2 mata pelajaran toh. Nah, ini mengenai Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kata Nabi apa? Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saya ulang, tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali jika kalian atau jika dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Berarti misal niki ada orang dia seneng nek olih arisan, nggih mboten? Seneng mboten panjenengan Pak Bu? Dapat arisan apa langkah arisan teng mriki? Mboten seneng ya. Kita seneng dapat arisan atau seneng dapat hadiah. Maka kita juga harus senang ketika tetangga kita dapat arisan, dapat hadiah, dapat pemberian yang istimewa dari orang lain. Kenapa kita harus senang? Karena itu menunjukkan keimanan. Berarti kalau kita malah marah, nggak senang,
itu menunjukkan iman kita lemah. Nah, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Pertanyaannya, apakah tidak beriman secara total atau sebagian, Pak Bu? Sebagian. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan. Jangan sampai kita beranggapan la yu'minu, tidak beriman di sini maksudnya kafir, bukan seperti itu. Ya. Tidak beriman di sini maksudnya imannya itu enggak sempurna. Jadi kata Nabi SAW, orang yang enggak senang saudaranya dapat kenikmatan sebagaimana dia senang ketika dapat kenikmatan, keimanannya itu belum sempurna. Kalau misalnya dikatakan dengan persentase, ya misal iman sempurna itu 100%. Iman yang enggak sempurna ya mungkin 70% atau 80% atau 50% atau 10%, tapi masih tetap beriman. Dia masih dikatakan sebagai orang yang beriman. La yu'minu ahadukum, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan ai la yakmulu imanuhu, maksudnya adalah keimanan dia belum sempurna. Walaysa ma'nahu nafya aslil iman, maknanya itu bukan menghilangkan iman secara totalitas, cuma sebagian, ya, cuma sebagian. Kapan itu seseorang dikatakan imannya belum sempurna? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, jika dia belum cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Timbul pertanyaan, ini dalam masalah nopo, Pak Bu? Kita senang ketika mendapatkan sesuatu, maka kita juga harus senang saudara kita merasakan sesuatu yang kita dapatkan. Ini dalam masalah nopo? Dalam masalah rizki, Masya Allah. Ada jawaban lain? Dalam masalah rizki toh? Ya Ustaz, karena rizki itu mencakup semuanya, ya. Jawabannya Masya Allah, jawami'ul kalim. Ringkas tapi mengandung semua. Ya, hidayah itu rizki, ya. Kenikmatan ibadah itu rizki. Oli duit juga rizki. Kesehatan rizki. Dimudahkan urusan rizki. Satu jawaban untuk semua, ya Pak. Masya Allah. Jadi Pak Bu, yang dimaksud di sini kita harus mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita, yaitu dalam masalah ukhrawi dan juga masalah hal-hal yang bermanfaat. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya kita seneng nopo mboten ketika kita mendapatkan hidayah Islam, Pak Bu. Seneng nopo mboten? Senang, temenan. Kenapa senang? Kudu ana alasane. Kenapa senang? Dapat hidayah. Hidayah nopo? Hidayah ketakwaan. Panjenengan seneng, Pak? Senang. Kenapa? Dengan ketakwaan itu panjenengan bisa apa? Bisa beribadah, terus sholat 5 waktu, terus Masya Allah, nggih, leres betul. Mumtaz, mumtaz niku artinya apa Pak Tahir? Mumtaz, istimewa, keren, Masya Allah. Jadi kenapa kok kita senang dengan Islam yang kita miliki? Karena itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar.
Karena Islam inilah kita jadi mengenal kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dengan Islam inilah kita bisa meraih ketakwaan, dan dengan ketakwaan itulah kita bisa menikmati ibadah. Menikmati ibadah itu adalah sebuah karunia besar dari Allah, Pak Bu. Enggak semua orang bisa merasakannya. Makanya kita senang, bahagia, memper, dan enggak apa-apa. Dan itulah yang dianjurkan dalam Al-Quran. Kita harus bahagia, kita harus senang dengan keislaman kita. Kemudian tugas berikutnya, setelah kita senang, kita bahagia dengan keimanan ini, dengan Islam ini, dengan ketakwaan ini, kita juga harus senang saudara kita merasakan apa yang kita rasakan, Pak Bu. Berarti kalau masih ada saudara kita yang nuwun sewu non muslim, berarti kita harus ada usaha supaya dia masuk Islam. Kenapa kita harus berusaha supaya dia masuk Islam? Supaya dia merasakan kesenangan yang kita rasakan juga, Pak. Demi Allah, demi Allah, orang non muslim itu kebahagiaannya jauh berbeda dengan kebahagiaannya seorang muslim. Dan demi Allah, Pak Bu, kesabaran non muslim ketika menerima musibah itu sangat jauh berbeda dengan kesabarannya orang yang beriman. Dan itu cuma dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Dan kita pengen saudara-saudara kita yang non muslim itu ikut merasakan kebahagiaan kita. Itulah ciri keimanan sejati seorang muslim, ya. Itu tanda keimanan kita itu sempurna. Kalau ada perasaan seperti itu, maka berusahalah untuk meraih mereka supaya mengenal Islam dengan baik, ya. Ini contoh sederhananya. Atau contoh yang lain, ketika kita melaksanakan sholat, itu juga termasuk rizki, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu membawa ketenangan nopo keseneban, Pak Bu. Sholat niku membawa ketenangan atau keseneban. Kesenangan, tenang hatinya niku. Orang yang sholat hatinya tenang. Sepakat? Masya Allah. Jenengan sudah meraih ketenangan itu? Dengan amblang. Insya Allah Ustaz, tenang hatinya, ya. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertimpa musibah, baik itu kecemasan, kegundah-gulanaan, hal-hal yang tidak mengenakan apapun itu, beliau pasti bilang ke Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mata hatiku ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tenang di dalam salat. Salat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tempat istirahatnya Nabi di dunia. Jadi Nabi itu kalau misalnya lagi gundah gulana, lagi ada masalah, ada problem, sholat, Pak, sholat sunnah, ya. Kayak panjenengan nggih, kalau panjenengan ana masalah terus sholat. Masya Allah. Onten sing ados niku, aduh nyung lagi kaken utang nggih, nyung lagi kaken masalah nggih, anakku, bojoku, ya, pekerjaanku lagi kurang teratur. Apa yang kita lakukan biasanya? Melampiaskan itu ke sesuatu yang mubah biasanya. Jarang di antara kita kemudian ambil air wudhu kemudian sholat, jarang. Padahal itulah kunci supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar. Kata Allah Subhanahu wa taala napa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalian minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat.
pasti dapat jalan keluar. Apa terbukti Ustaz? Terbukti panjenengan coba lagi ora kemutan naruh kunci motor neng ndi, kemudian panjenengan berangkat masjid dalam kondisi nopo? Jalan. Biasanya ke masjid naik motor, ini karena kuncinya kebintal, panjenengan lupa naruh kuncinya di mana, akhirnya jalan ke masjid sholat. Biasanya kemutan ora kuncinya neng ndi? Oh iya miki ya nang dhuwur lemari kae. Gue jalan keluar gue, sekang setan. Ya enggak. Ya. Jadi sejatinya Pak Bu, orang yang sholat itu hatinya tenang. Tapi dengan syarat jika sholatnya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya sholatnya nggak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya dia nggak akan mendapatkan ketenangan. Makanya kemarin ya, sebelum Ramadan, sebelum bulan Ramadan, saya dapati sebuah video podcast niku sih nopo Pak RT? Podcast ngobrol ya. Obrolan mengenai dua orang pemuda. Hostnya itu orang muslim, kemudian narasumber berarti yang diajak bicara ya, tamu ya, bintang tamunya itu mantan muslim. Jadi apa? Hostnya yang ngajak bicara itu orang muslim, tamunya itu adalah mantan muslim. Berarti apa? Sudah murtad. Dan murtadnya itu bukan pindah agama, pindah keyakinan, ateis. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika hostnya ini tanya, loh kok kenapa kamu pindah agama? Kenapa? Apakah ada yang salah di agama Islam? Maka si pemuda ini ngomong dengan PD-nya, dia mengatakan saya keluar dari Islam itu karena seluruh ibadah yang ada dalam Islam nggak ngefek kepada saya. Subhanallah. Puasa orang ngefek, sholat orang ngefek, zikir orang ngefek, zakat orang ngefek. Ya hidup saya kayak gini aja. Ya. Nggak kaya, nggak kemudian menjadi mulia, kayak gitu baik. Sehingga dia mengatakan saya pindah keyakinan, terutama dalam masalah sholat. Jadi menurut dia ibadah yang paling aneh, yang paling muskil, yang paling masalah adalah sholat. Dia sudah sholat beberapa tahun ya, sampai puluhan tahun, tapi nggak ngefek katanya dalam kehidupannya, sehingga dia keluar dari Islam. Kira-kira yang salah itu orangnya atau sholatnya Pak Bu? Orangnya ketika menunaikan sholat. Kenapa kok dia bisa murtad? Ya bisa jadi karena sholatnya itu nggak bener, sehingga nggak ngefek. Kalau sholatnya bener pasti ngefek. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjanjikan Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, kapan sholat itu ngefek kepada pelakunya? Yaitu ketika sholatnya dilakukan sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya kita tahu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya belajar. Nggak bisa pakai ilmu laduni ya. Jadi kalau misalnya Pak Bu nuwun sewu, sholat kita kok masih belum ngefek dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi ada kekeliruan di dalam sholat kita. Dan itu pasti ya. Sholat tidak ngefek dalam diri kita, maka pasti ada kekeliruan di situ ya. Maka kita harus introspeksi, terutama dalam masalah tumakninah ya. Jangan sampai sholat itu ngebut ya. Nembe takbir ngerti-ngerti wis sujud ya.
Allahu Akbar banget maning. Allahu Akbar alhamdulillahirabbil nun saya niki. Habis itu napa rukuk, i'tidal, sujud maning. Nah, itu enggak tumakninah. Tidak mendatangkan ketenangan, hanya mendatangkan kesenangan. Ya. Dan ketenangan dengan kesenangan itu dua hal yang berbeda. Belum tentu orang yang senang itu tenang, tapi sudah pasti orang yang tenang itu senang bahagia. Orang yang sholatnya cepat tanpa memperhatikan tumakninah, padahal itu adalah rukun dalam sholat, cuma dapat senang Pak Bu, senang sholatnya cepat rampung ya. Lho kok nembe rampung nyusi setengah jam gitu mikir rampung ya. Nangana bae sholatnya cepat ya. Kita nggak nyari yang cepat, kita nyari yang bisa menghantarkan kita pada kekhusyuan dalam sholat. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tanda keimanan seorang hamba adalah dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dalam masalah ukhrawi tadi kita bisa ambil contohnya yaitu hidayah ya. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah sunnah, hidayah Islam, hidayah ilmu agama yang benar, hidayah semangat dalam menuntut ilmu, maka sebisa mungkin kita juga tularkan kebahagiaan ini kepada orang lain. Kita ajak satu persatu orang yang kita kenal untuk menghadiri majelis taklim. Alhamdulillah di PPS ini ada 3 majelis taklim ya. Dan temanya beragam. Hari Kamis kemarin bahas tentang apa? Fikih sama Ustadz Aji. Kemudian hari Sabtu membahas apa? Tauhid, akidah sama Ustadz Sujono. Ya, dan juga hari Senin ini sama ya kita sama-sama belajar tentang hadis-hadis tazkiyatun nufus ya. Ini harus kita manfaatkan dan harus benar-benar kita istiqomah. Karena kenikmatan ini akan langgeng jika terus dijaga. Jika tidak dijaga ya akan hilang ya. Dan PR berikutnya kita sebisa mungkin ngajak saudara-saudara kita untuk bisa merasakan kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Itulah tanda keimanan sejati ya. Jangan sampai kita saling cuek ya. Dalam masalah kebaikan kita saling cuek, tapi dalam masalah keburukan kita saling tolong menolong. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita ini sesama muslim, sesama kaum mukminin seperti satu tubuh Pak Bu. Apabila ada yang keliru, apabila ada yang salah, kita juga harus merasa sedih. Jangan malah keprok-keprok ya. Jangan malah senang di atas penderitaan orang lain. Kata Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi. Permisalan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman berarti jumlahnya sedikit apa banyak? Banyak. Kata Nabi SAW, permisalan orang-orang yang beriman itu dalam masalah cinta mencintai, sayang menyayangi, dan tolong menolong masalul jasadi, seperti satu tubuh yang satu. Berarti ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut, ada yang jadi kaki. Masalul jasadi, idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sairul jasadi. Apabila ada salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan kegelisahan, merasakan sakit. Bisahari wal humma, sampai begadang, sampai demam. Napa nggih? Nggih. Panjenengan ketika lagi sakit gigi, aduh, yang sakit apanya? Giginya. Tapi sing gerak apa saja? Tangannya panjenengan gerak, mulutnya bunyi, sirai geleng-geleng, matane merem, ya, awaknya gemeter semua, sampai demam. Ini pada nggak tenang Pak Bu, hanya gara-gara gigi gingsul misalnya.
gigi yang tumbuh nyingik nembe seperti itu semua tubuh langsung nggak merasa nyaman. Itulah perumpamaan seorang mukmin. Kalau ada yang tergelincir, ada yang keliru, ada yang sakit, ada yang kena musibah, kita juga harus sedih, ikut merasakannya. Ya. Kapan kita berhenti sedihnya? Sampai saudara kita itu selesai dari musibah yang menimpanya. Inilah permisalan yang Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah mengenai hadis yang ke-13, yaitu anjuran motivasi hendaknya kita menyebarkan kebaikan, kebahagiaan, ya, kesenangan yang kita dapatkan kepada orang lain. Tentunya dalam masalah hal-hal yang bermanfaat. Jangan pada hal-hal yang mengandung keburukan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Kalian saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada waktu? Pas nggih. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.